Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Syadiah dengan NIM 424227071 dari PGSD 2022E Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan menerangkan tentang pengembangan instrumen tes, analisis butir soal, dan juga pengolahan hasil belajar. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu pengertian instrumen tes, kemudian bagaimana mengembangkan instrumen tes, pengertian analisis butir soal, dan juga bagaimana menganalisis butir soal. Dan yang terakhir ada pengertian pengolahan hasil belajar dan bagaimana pengolahan hasil belajar itu. Yang pertama ada instrumen tes. Apa sih yang dimaksud dengan instrumen tes itu? Yaitu alat ukur yang digunakan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses evaluasi dan penilaian harus didasari pada proses pengukuran yang melibatkan instrumen sebagai alat ukur. Nah, dalam mengembangkan instrumen tes ini, kita perlu melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Ada 10 langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tujuan tes. 2. Analisis kurikulum. 3. Analisis materi dan sumber pelajaran. 4. Menyusun kisi-kisi tes. 5. Menulis butir soal. 6. Menelaah atau merevisi butir soal. 7. Melakukan uji coba instrumen tes. 8. Menganalisis hasil uji coba instrumen tes. 9. Memperbaiki soal. Dan yang ke-10 ada merakit soal. Dalam langkah-langkah pengembangan instrumen, yang pertama tadi ada menentukan tujuan tes, yaitu tes prestasi belajar ini dapat dibuat untuk bermacam-macam tujuannya, seperti tes yang bertujuan untuk mengadakan ujian nasional atau ulangan harian dan ulangan akhir semester. Kemudian yang kedua ada analisis kurikulum. Nah, analisis kurikulum ini bertujuan untuk menentukan bobot setiap pokok bahasan yang akan dijadikan dasar dalam menentukan jumlah butir soal untuk setiap pokok bahasan soal yang objektif atau bobot soal untuk yang berbentuk uraian. Kemudian yang ketiga ada analisis materi dan sumber pelajaran. Nah, analisis ini mempunyai tujuan yang sama dengan analisis kurikulum, yaitu menentukan bobot setiap pokok bahasan. Namun, di dalam analisis buku pelajaran ini, menentukan bobot setiap pokok bahasan berdasarkan jumlah halaman materi yang termuat. Kemudian yang keempat ada menyusun kisi-kisi tes. Nah, manfaat kisi-kisi ini untuk apa sih? Manfaat kisi-kisi untuk menjamin sampel soal yang baik, dalam artian mencakup semua pokok bahasan secara proporsional agar item-item atau butir-butir soal yang mencakup keseluruhan materi ini secara proporsional. Nah, maka dari itu sebelum menulis butir-butir soal, terlebih dahulu kita harus membuat kisi-kisi sebagai pedoman. Kemudian ada menulis butir soal. Nah, penulisan butir soal ini setelah kisi-kisi dalam bentuk tabel spesifikasi telah tersedia, maka kita bisa membuat butir-butir soal. Kemudian yang nomor 6 ada menelaah atau merevisi butir soal. Nah, soal-soal yang dibuat tadi, kalau masih mungkin terjadi kekurangan atau kekeliruan yang menyangkut aspek kemampuan spesifik yang diukur pada peserta didik, atau bahasa yang digunakan, atau kesalahan ketik, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu sebelum kita membuat soal lebih banyak lagi, maka harus ditelaah dan direvisi butir soalnya, baik dari penulisan soal ataupun pemberian soal seperti kemampuan untuk yang spesifik. Kemudian ada melakukan uji coba instrumen tes. Nah, di uji coba instrumen tes ini diperbanyak pada sejumlah sampel yang telah ditentukan. Sampel uji coba harus mempunyai karakteristik yang kurang lebih sama dengan karakteristiknya peserta tes yang sesungguhnya.
Kemudian ada menganalisis hasil uji coba. Berdasarkan data hasil uji coba yang dilakukan analisis, terutama pada analisis butir soal, yang meliputi validitas butir, kemudian tingkat kesukarannya, kemudian fungsi pengeco, daya pembedanya. Nah, berdasarkan validitas butir soal, diadakan seleksi soal dengan menggunakan kriteria validitas tertentu. Kemudian yang ke-9 ada memperbaiki soal atau merevisi soal. Nah, soal-soal yang valid tadi berdasarkan kriterianya, apabila soal-soal tersebut sudah memenuhi syarat dan telah mewakili semua materi yang akan diujikan, soal-soal tersebut selanjutnya dirakit menjadi sebuah tes. Tetapi, apabila soal-soal yang valid belum memenuhi syarat berdasarkan hasil konfirmasi, maka kita dapat melakukan perbaikan terhadap soal yang telah diperlukan. Kemudian yang terakhir ada merakit soal. Nah, untuk merakit soal ini, urutan soal dalam suatu tes dilakukan menurut tingkat kesukaran, yaitu dari soal yang mudah sampai dengan soal yang sulit. Kemudian di sini ada contoh kisi-kisi soal. Harus sama dengan kompetensi dasar atau KD, kemudian indikator pencapaian kompetensi, dan juga indikator soal. Nah, di sini kisi-kisi harus tertera jelas dengan KD dan juga indikator KD-nya juga. Kemudian di sini ada contoh soal. Di sini saya menggunakan contoh soal untuk ulangan matematika. Ini silakan dilihat untuk contoh soalnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang analisis butir soal. Apa sih analisis butir soal itu? Nah, di sini akan saya jelaskan. Analisis butir soal itu adalah proses evaluasi yang dilakukan terhadap setiap soal dalam suatu tes untuk mengetahui kualitas dan efektivitas soal tersebut dalam mengukur kemampuan siswa. Nah, tujuan dari analisis butir soal adalah untuk meningkatkan kualitas tes melalui revisi atau penghapusan soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik tentang siswa, seperti apakah mereka telah memahami materi yang diajarkan, atau dengan sebaliknya, mereka belum memahami materi yang telah diajarkan. Kemudian, di dalam analisis butir soal mencakup tentang tingkat kesukaran soal, kemudian daya pembeda, validitas, dan juga reliabilitas. Baik, kemudian ada tingkat kesukaran soal. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran soal yaitu P sama dengan B per JS, di mana P ini yaitu indeks tingkat kesukaran butir soal, dan yang B jumlah peserta didik yang menjawab benar, kemudian JS jumlah seluruh peserta didik yang mengikuti tes. Oke, di sini saya akan melihatkan data atau sampel dari analisis butir soal dan dilihat dari tingkat kesukarannya. Nah, di sini ada tabel nama siswa, kemudian ada nomor soal juga. Di sini saya membuat tabelnya dengan ulangan harian 1 dengan mencari rata-rata mean dari data sampel. Nah, itu dari mana kita mencarinya? Nah, kita dari soal yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Ada contoh-contoh soalnya. Kemudian kita akan menganalisis butir soal tersebut dari tingkat kesukarannya. Di sini ada nama siswa. Jadi nama siswa nanti teman-teman semuanya bisa ditulis dalam tabel yang seperti ini. Kemudian kita lihat nomor soalnya. Nah, misalnya yang pertama ada Adam Virus Adi Nabil. Yang pertama ini dia itu jawabannya benar.
Jadi kita kasih nilai 10. Sedangkan untuk yang jawaban yang salah, misalnya soal nomor 5, Adam ini menjawab salah, maka kita kasih nilai 0. Begitupun dengan seterusnya. Kalau benar kita kasih nilai 10, dan kalau salah kita kasih nilai 0. Itu untuk satu soal. Nah, untuk ke bawah ini tadi sudah saya jelaskan mengenai tingkat kesukaran dan juga rumusnya. Tadi rumusnya P sama dengan B per JS, di mana P tadi indeks kesukaran, kemudian yang B menjawab benar, jumlah menjawab benar, kemudian yang JS siswa yang mengikuti tes. Nah, di sini soal nomor 1 yang menjawab benar ini ada 17 anak. Kemudian anak yang mengikuti tes ini jumlahnya yaitu 27. Jadi 17 dibagi dengan 27. Nanti hasilnya 0,65. Nah, 0,65 ini tergolong tingkat kesukaran soal yang mudah. Nah, dari mana kita mengetahui tersebut? Kita bisa lihat pada tabel klasifikasi indeks kesukaran dengan indeks kesukaran 0,71 sampai dengan 1,00 itu soal mudah. Kemudian 0,31 sampai dengan 0,70 itu soal sedang, dan 0,0 sampai 0,30 itu soal sukar atau sulit. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Sama dengan soal yang pertama dengan menghitung indeks kesukarannya, yaitu jumlah jawaban benar dibagi dengan jumlah siswanya. Yang soal nomor 2 ini jumlah jawaban benarnya ada 22. Kemudian dibagi dengan 27. Jadi hasilnya 0,85. Untuk kriterianya indeks kesukaran tadi yaitu soal mudah. Kemudian soal yang nomor 3 juga sama. Kita hitung jumlah jawaban benarnya ada berapa, kemudian dibagi dengan peserta yang ikut tes. Jadi nanti hasilnya berapa dan dikategorikan soal sedang, sulit, ataupun mudah. Nah, begitu caranya. Tetap menggunakan dengan rumus tingkat kesukaran. Setelah menganalisis tingkat kesukaran soal, kemudian ada menganalisis daya pembeda dari setiap soal yang telah diberikan. Di mana untuk menentukan daya pembeda suatu butir soal, maka digunakan rumus D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB. Nah, di mana D itu daya pembeda, BA banyaknya jawaban benar dari kelompok atas, BB banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah, JA jumlah peserta tes kelompok atas, kemudian JB jumlah peserta tes kelompok bawah. Nah, di sini akan saya contohkan untuk tabel yang analisis daya beda. Nah, di sini ada tabel analisis daya beda, yaitu ada nama siswa, nomor soal, dan juga di sini ada kelompok atas dan kelompok bawah. Mengapa ada kelompok atas dan kelompok bawah? Karena tadi di dalam rumusnya juga terdapat jawaban benar soal kelompok atas dan juga jawaban benar jumlah kelompok bawah. Nanti kita bagi.
Nah, di sini ada namanya Ahmad Sofyan Ais Ghazali. Di sini kelompok atasnya yang menjawab benar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak. Kemudian di sini kelompok bawahnya ada 6 anak juga. Jadi nanti jumlah kelompok atas ini kita bagi dengan jumlah jawaban benar dari kelompok bawah. Seperti rumus yang telah saya jelaskan di dalam daya pembeda, bahwa BA dibagi dengan CA, di mana BA ini banyaknya jawaban benar dari kelompok atas dan JA jumlah peserta tes kelompok atas. Jadi ini jumlah jawaban benar kelompok atas dibagi dengan jumlah peserta tes kelompok atas. Ini jumlahnya yang benar ada 6. Nah, ini pesertanya jumlahnya juga ada 6. Jadi 6 dibagi dengan 6. Jadi jawabannya adalah 1. Kemudian setelah itu rumusnya tadi BB dan juga JP. Di mana BB tadi banyaknya jawaban benar di kelompok atas dan juga jumlah peserta tes kelompok bawah. Jadi jumlah kelompok bawah, jumlah jawaban benar kelompok bawah ini ada 2. Nah, ini ada 2. Karena yang ditanyakan tadi rumusnya yang BB sama JB. Jadi kita bahasnya yang bawah. Nah, ini ada 2. Kemudian jumlah yang ikut tes ini tadi ada 6 anak. Jadi 6 dibagi 2. 2 dibagi 6. Mohon maaf, 2 dibagi 6. Jadi BB dibagi JB sama dengan 2 dibagi 6. Nanti hasilnya 0, ini 66667. Nah, hasil ini bisa dikategorikan sebagai nilai yang baik. Di sini sudah ada tulisannya baik. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Nah, kita mengetahui dari indeks daya pembeda yang diklasifikasikan pada tabel. Jika 0,00 sampai 0,20 itu termasuk jelek, 0,21 sampai 0,40 itu cukup, 0,41 sampai 0,70 itu baik, dan 0,71 sampai 1,00 itu baik sekali. Nah, kita dapat mengetahui bahwa daya beda anak itu jelek, cukup, baik, atau baik sekali dilihat dari kita menghitung rumus daya pembeda. Diketahui dari soal, jumlah soal yang menjawab benar, dan juga peserta didik yang akan mengikuti tes. Nah, setelah kita menganalisis butir soal, maka kita pada tahap yang terakhir yaitu pengolahan hasil belajar. Nah, di sini ada yang tahu nggak pengolahan hasil belajar itu apa sih? Nah, pengolahan hasil belajar adalah proses menganalisis, menafsirkan, dan juga menelusuri data atau informasi tentang hasil belajar siswa dalam bentuk angka, predikat, atau deskripsi. Nah, tujuannya adalah untuk memahami seberapa baik siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan pembelajaran siswa di masa depan. Nah, teknik pengolahan hasil belajar ini mengacu pada 3 aspek, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Yang pertama ada ranah kognitif. Teknik dan penilaian ranah kognitif ini disampaikan pendidik dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi.
Nilai pencapaian pengetahuan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan angka dengan skala 0 sampai dengan 100. Predikat atau deskripsi capaian kemampuan peserta didik. Kemudian, nilai pengetahuan ini diperoleh dari nilai ulangan harian, nilai ulangan tengah semester, dan nilai ulangan akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian. Nah, di sini ada contoh tabel pengolahan nilai ulangan harian. Di sini ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3, ulangan harian 4, sampai dengan ulangan harian 6. Di sini ada KD-nya. Tadi di kisi-kisi soal ada KD. Di sini ada 3.1, 3.2, sampai dengan 3.6. Nah, yang pertama, contoh ada Aan. Nilai ulangan harian Aan yang pertama 70. Kemudian yang kedua ada 71. Yang ketiga 73. Dan sampai yang keenam ini ada 75. Nah, untuk rata-rata, bagaimana sih kita untuk menghitung rata-rata? Di sini ada rumus untuk mencari rata-rata, yaitu jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Nah, jadi nilai ulangan harian Aan semuanya ini dijumlah dari 70 ditambah 71 ditambah 73 ditambah 72 sampai dengan ditambah 75. Dan nanti hasilnya dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ini berapa banyaknya anak dalam satu kelas tadi. Di sini ada contohnya ada 4. Jadi semua jumlah dari nilai Aan dari ulangan harian 1 sampai ulangan harian 6 dibagi dengan 4 anak. Nanti ketemunya kita di rata-rata. Jadi rata-ratanya nanti Aan mendapatkan rata-rata 72. Nah, begitu caranya menghitung rata-rata. Kemudian di sini ada contoh tabel pengolahan nilai akhir. Nah, untuk contoh tabel pengolahan nilai akhir ini, di sini ada nilai ulangan harian, ada NUTS, nilai ulangan tengah semester, dan juga NUAS atau nilai ulangan akhir semester. Nah, di sini ada NA. Apa sih NA itu? NA yaitu nilai akhir. Nah, bagaimana kita cara menghitung nilai akhir? Untuk menghitung nilai akhir, kita hitung dengan jumlah semua nilainya ini dibagi dengan banyaknya data. Seperti yang dicontohkan, misalnya NA-Aan 2 dikali 72 ditambah 1 dikali 72 ditambah 1 kali 73. Nah, ini dari mana? Ini dari 2 kali 72. Di sini nilainya Aan 72. Dari keempat anak ini yang mendapatkan nilai 72 ada berapa? Nah, ada 2. Jadi di sini 2 dikali 72. Kemudian nilai Aan yang NUTS 72. Nah, dari keempat anak ini yang mendapatkan nilai 72 ada 1 anak. Hanya Aan saja. Jadi 1 dikali dengan 72. Dan yang terakhir ditambah 1 kali 73. Dari mana? NUAS-nya Aan nilainya 73. Di antara keempat temannya, dia 73 yang mendapatkan nilai sendiri. Jadi 1 dikali 73. Kemudian dibagi banyaknya data. Nah, dari mana banyaknya data? Dari teman-temannya Aan. Di sini tabelnya ada 4 anak. Jadi dibagi dengan 4. Selesai dijumlah, kita bagi dengan 4, hasilnya nanti 72,25. Nanti ada NA pembulatan. Jika di bawah 50, komanya di bawah 50, maka kita bulatkan kepada 72. Jika komanya di atas 50, maka kita bulatkan menjadi 73. Tetapi di sini komanya di bawah 50 atau di sini 25, jadi dibulatkan menjadi 72. Nah, seperti itu. Kemudian ada ranah afektif. Nah, ranah afektif ini ranah yang berkaitan dengan sikap
Dalam penilaian K13, ranah afektif dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan juga sikap sosial. Dan yang terakhir ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini ranah yang berkaitan dengan keterampilan. Dalam penilaian K13, ranah psikomotor biasanya bersandingan langsung dengan ranah kognitif. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk instrumen tes, pengolahan analisa butir soal, dan juga pengolahan hasil belajar. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.